Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan materi aljabar vektor tentang subruang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Arini Arhak MPD. Sebelum memulai pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri, Puput Herna Pangestuti dengan NPM 2211050133 dan rekan saya yaitu Fitria Tirani dengan NPM 2211050120. Langsung saja kita mulai pembahasan materi tentang subruang yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fitria Tirani. Subruang. Definisi dari subruang. Sebuah subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan sebuah subruang atau subspace dari V jika W itu sendiri adalah sebuah ruang vektor di bawah penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Jika di ruang vektor kita membuktikan 10 aksioma, tetapi di dalam subruang kita hanya membuktikan 4 aksioma, yaitu aksioma 1, 4, 5, dan aksioma ke-6. Teorema 4. Jika W adalah sebuah himpunan dari satu atau lebih vektor dari sebuah ruang vektor V, maka W adalah sebuah subruang dari V jika dan hanya jika kondisi-kondisi berikut berlaku. A. Jika U dan V adalah vektor-vektor di dalam W, maka U plus V berada dalam W. Yang B. Jika K adalah sebarang skalar dan U adalah sebarang vektor di dalam W, maka KU berada dalam W. Misalkan U adalah sebarang vektor di dalam, maka KU berada di dalam W. Untuk setiap skalar yang membuat K sama dengan 0, maka jelaslah bahwa 0U sama dengan 0 berada di dalam W. Dan dengan membuat K sama dengan min 1, maka jelaslah bahwa min 1U sama dengan min 1 berada di dalam W. Misalkan, matrik A 0, A21, A12, 0. Dan matrik B-nya 0, B21 dan B12, 0 adalah sebarang dua matrik di dalam W, dan K adalah sebarang skalar. Maka sebarang skalar dikali matrik A yaitu 0. KA21, KA12, 0 dan matrik A ditambah matrik B yaitu 0, A21 ditambah B21, A12 ditambah B12, 0. Karena sebarang skalar dikali matrik A dan matrik A ditambah matrik B mempunyai bilangan-bilangan 0 pada diagonal utama, maka skalar matrik A dan matrik A ditambah matrik B terletak di dalam matrik W. Jadi, matrik W adalah sebuah subruang dari matrik yang berorder 2 kali 2. Contoh 13. Misalkan N adalah sebuah bilangan bulat positif dan misalkan W terdiri dari fungsi 0 dan semua fungsi polinomial real yang mempunyai derajat kurang dari sama dengan N, yakni semua fungsi yang dapat dinyatakan di dalam bentuk Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah hingga ANx pangkat N, di mana A0 hingga AN adalah bilangan-bilangan real. Misalkan P dan Q merupakan polinomial-polinomial. Nah, kita misalkan Px itu A, Px sama dengan A0 ditambah A1x hingga ANx pangkat N. Qx-nya itu kita misalkan sebagai B. Qx sama dengan B0 ditambah B1x ditambah hingga Bnx pangkat N. Maka P tambah Q dikali X sama dengan Bx ditambah Qx sama dengan A0 ditambah B0 ditambah A1 ditambah B1x hingga AN plus Bnx pangkat N. Dan sebarang skalar P dikali X sama dengan sebarang skalar A0 ditambah sebarang skalar A1x hingga sebarang skalar ANx pangkat N pada P plus Q, dan skalar P terletak di dalam vektor W. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Puput Herna Pangestuti. Contoh 16. Tinjaulah vektor-vektor U sama dengan 1, 2, min 1 dan vektor V sama dengan 6, 4, 2 dalam ruang 3. Perlihatkan bahwa vektor W sama dengan 9, 2, 7 adalah kombinasi linear dari vektor U dan vektor V, dan bahwa W aksen sama dengan 4 dikul 4 min 1, 8 bukanlah kombinasi linear dari vektor U dan vektor V. Supaya W merupakan kombinasi linear dari vektor U dan vektor V, maka harus ada skalar K1 dan K2, sehingga W sama dengan K1U tambah K2V, yakni
W-nya kan sudah diketahui, W-nya itu kan 927, dan K1U, U-nya kan diketahui, U-nya itu 1, 2, min 1, tambah K2, V-nya, kali V-nya itu 6, 4, dan 2. Nah, kita W-nya itu kita tetap aja 927 sama dengan K1 nya dikali U, K1 dikali 1, K1, K2 dikali 6, 2K6, K1 dikali 2, 2K1, K2 dikali 4, 4K2, K1 dikali min 1, min K1, K2 dikali 2, 2K2. Nah, jadi penyamaan komponen-komponen yang bersangkutan memberikan K1 tambah 6K2 sama dengan 9, 2K1 tambah 4K2 sama dengan 2, min K1 tambah 2K2 sama dengan 7. Dengan memecahkan sistem, maka akan menghasilkan K1 sama dengan min 3, K2 sama dengan 2, sehingga W sama dengan min 3U tambah 2V. Itu kenapa kok K1 nya dapat 6, dapat hasil min 3? Karena itu 6K2 dikurang 9 sama dengan min 3, sehingga K1 nya itu min 3. K2 dapat 2 karena 4K2 dikurang 2 sama dengan 2, sehingga K2 sama dengan 2. Demikian juga supaya W aksen adalah kombinasi linear dari vektor U dan vektor V, maka harus ada skalar K1 dan K2, sehingga W aksen sama dengan K1U tambah K2V. W aksen itu kan diketahui, W aksen itu 4, min 1, 8. Nah, jadi K1 dikali U, U nya berapa? U nya 1, 2 min 1, tambah K2 nya kali V, V nya berapa? V nya itu 6, 4, 2. Nah, kita inilah. Jadi W nya itu tetap aja 4 min 1, 8 sama dengan, nah K1 nya dikali 1 sama dengan K1, K2 dikali 6, 6K2, K1 dikali 2, 2K1, K2 kali 4, 4K2, K1 kali min 1, min K1, K2 kali 2, 2K2. Penyamaan komponen-komponen yang bersangkutan memberikan K1 tambah 6K2 sama dengan 4, 2K1 tambah 4K2 sama dengan min 1, min K1 tambah 2K2 sama dengan 8. Sistem persamaan ini tidak konsisten, sehingga tidak ada skala-skala seperti itu. Sebagai konsekuensinya, maka W bukanlah kombinasi linear dari vektor U dan vektor V. Definisi: jika V1, V2 hingga Fr adalah vektor-vektor dalam sebuah ruang vektor V, dan jika tiap-tiap vektor dalam V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2 hingga Fr, maka kita mengatakan bahwa vektor-vektor ini merentang di vektor V. Teorema 5: jika V1, V2 hingga Fr adalah vektor-vektor dalam sebuah ruang vektor V, maka yang A, himpunan vektor W dari semua kombinasi linear dari V1, V2 hingga Fr adalah sebuah subruang dari vektor V. Yang B, vektor W adalah subruang terkecil dari vektor V yang mengandung V1, V2 hingga Fr, dalam arti bahwa tiap-tiap subruang lain dari vektor V yang mengandung V1, V2 hingga Fr harus mengandung vektor W. Buktinya itu yang A. Untuk memperlihatkan bahwa vektor W adalah sebuah subruang dari vektor V, maka kita harus membuktikan bahwa vektor W tertutup di bawah penambahan dan perkalian skalar. Jika vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor dalam W, maka vektor U sama dengan C1 V1 tambah C2 V2 ditambah hingga CR VR. Yang vektor V, K1 V1 tambah K2 V2 ditambah hingga KR VR, di mana C1 C2 hingga CR, K1 K2 hingga KR ada skalar. Maka vektor U tambah vektor V sama dengan C1 tambah K1 dikali V1 ditambah C2 tambah K2 dikali V2 ditambah hingga CR ditambah KR dikali VR. Dan untuk sebaran skalar KU sama dengan KC1 dikali V1 tambah KC2 dikali V2 ditambah hingga KCR dikali FR.
Jadi, vektor U dan vektor V dan KU adalah kombinasi-kombinasi linear dari V1, V2 hingga Fr. Dan sebagai konsekuensinya, maka vektor U tambah vektor V dan KU terletak dalam vektor W. Maka vektor W tertutup di bawah penambahan dan perkalian skalar. Nah, yang B, setiap vektor V1 ada kombinasi-kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 hingga Fr. Karena kita dapat menulis V1 sama dengan 0V1 tambah 0V2 tambah hingga tambah 1 V1 tambah hingga 0V. Karena itu subrang W berisi setiap vektor V1, V2 hingga Fr. Misalkan, W aksen adalah sebarang subruang lain yang mengandung V1, V2 hingga Fr. Karena vektor W aksen tertutup di bawah penambahan dan perkalian skalar, maka vektor W aksen harus mengandung semua kombinasi linear. Sehingga C1 V1 tambah C2 V2 tambah hingga CR Fr jika V1 V2 hingga Fr. Jadi, W aksen mengandung setiap vektor dari vektor W. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.